Welcome to the house of the Father. Selamat datang di rumahmu Tuhan. And thank you so much for inviting me to your home. Terima kasih sudah mengundang saya di dalam rumahmu. And this is my second home. Dan ini rumah kedua saya And Tuhan. it's wonderful to see you all. Dan saya sangat mengucap syukur bertemu dengan Bapak Ibu sekalian tempat ini. And through your pastor, Pastor Philip, that God has given me privilege to talk about on the topic of prayer. Dan saya juga mengucap syukur kepada Pastor Philip yang memberikan waktu supaya saya bisa berbicara tentang doa di gereja ini. As a Christian, Sebagai orang Kristen, prayer is the greatest privilege. doa itu adalah suatu keuntungan besar. And it is the greatest invitation from our lovingly Father to His children. Suatu undangan dan hak istimewa bagi seorang bapa kepada anak-anaknya. Our ability to access God's power into physical realm, and through us, He wants to reveal His glory and power and grace. Suatu kesempatan untuk menarik kuasa Tuhan di dalam dunia dari surga kepada kita, dan itu And adalah God suatu wants to keuntungan use besar. your prayer and my prayer to save the world. Dan Tuhan mau memakai doa Anda dan doa saya untuk bisa menyelamatkan dunia. And God can transform your life and my life through our prayers. Dan Tuhan mau mengubahkan hidup saya dan hidup orang lain melalui doa kita. And that's why so many people say prayer is like a spiritual breathing. Karena itu dikatakan bahwa doa itu seperti nafas rohani. Apart from breathing, even for 5 minutes, we collapse and die. Kalau kita nggak bernapas 5 menit aja kita pasti mati. And as a Christians, this is the greatest privilege, and this is the greatest invitation from the Lord. Dan sebagai orang Kristen ini adalah undangan, suatu hak istimewa yang diberikan pada kita. So let's give all glory to the Lord. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Please be seated. Silakan duduk. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord God, even though physically we cannot see you, Bapa, walaupun kami secara fisik tidak bisa melihat dirimu, according to your promise, tapi sesuai dengan janjimu. as a 2 or 3 are gathered in your name, Kalau ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namamu, we believe you are in the midst of us. kami percaya engkau ada di tengah kami. And you are delighted for our gatherings. Dan engkau sangat menikmati perkumpulan kami. And you dwell in the midst of us. Dan engkau tinggal bersama dengan kami. So I ask you, Dan karena itu kami Holy minta engkau Spirit. ya Tuhan Roh Kudus, fill me with your spirit. penuhi hambamu dengan Roh Kudusmu, Touch my tongue with your spirit. jamah lidah hambamu dengan rohmu. And help me to speak words that are only pleasing to you. Jadi tolong saya untuk bisa menyampaikan firman yang cuma menyenangkan hatimu saja. Would you cover me by the blood of Jesus? Tolong bungkus kami ya Tuhan dalam darahmu. Would you put me behind the cross? Taruh kami ya Tuhan di balik salibmu. And would you be with my beloved sister Angelina? Dan bersama dengan penerjemah saya Angelina, Anoint her with the Holy Spirit. urapi dia juga dengan Roh And Kudusmu. help us to be united in the power of the Holy Dan Spirit. satukan kami dalam kuasa Roh Kudus. And may we be able to clearly relay what you have in your heart to your people. Supaya kami bisa menyampaikan dengan jelas firman-Mu kepada umat-Mu. So we thank you Kami mengucap syukur and we honor you. dan kami menghormati-Mu. Jesus Dalam we nama pray. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Let me introduce you. Sure. Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan pengkhotbah kita hari ini sudah melayani tiga kali ibadah 1, 2, 3, dan dia berbicara tentang doa, kuasa doa dan pengampunan. Pastor Shane Kim adalah sahabat dari gereja Mar Sharon. Beliau dari Grace Church Fullerton, California, dan di gerejanya mereka sudah mengirimkan banyak missionaries sampai ke seluruh dunia, bahkan lebih kurang 10.000 gereja dibangun dari pelayanan mereka. Mari kita sambut dengan welcome home 1, 2, 3. Welcome home. Thank you. Thank you. It's so good to be home. Thank you. Saya sangat senang berada di rumah ini. Again, prayer is the greatest invitation from our King. Doa itu adalah suatu undangan yang terbesar dari Raja kita. And when we are invited by important people, we feel honored and respected and privileged. Kalau kita diundang oleh orang terhormat, kita pasti merasa terhormat juga kan? Our God is a King of Kings, Raja kita itu, Tuhan kita adalah Raja segala the Raja. Lord of Lords, Tuhan segala Tuhan. and He is the creator of the universe. Dan dia adalah pencipta semesta.
And He has given us the greatest privilege as His children that we can talk to God. Dan kita dikasih hak istimewa sebagai anaknya supaya kita bisa bicara dengan Bapa kita. That we can ask God in the name of Jesus. Supaya kita bisa meminta di dalam nama Tuhan And He Yesus. gave us numerous promises that He will answer our prayers. Dan dia memberikan banyak janji bahwa dia akan menjawab semua doa-doa kita. That means that His glory, His power, His presence can be induced through our prayers. Dan semua hadiratnya, kuasanya, semuanya itu akan masuk melalui doa. So heaven meets earth through the channel of our prayers. Jadi surga bertemu dengan doa, dengan dunia melalui doa kita. This world desperately needs God's touch. Dunia ini sangat membutuhkan jamahan Tuhan. But our God is unseen, He's invisible. Tapi Allah kita itu tidak bisa terlihat. Then how can we experience the tangible power of God? Lalu bagaimana caranya kita merasakan dengan panca indera kita hadirat Tuhan? Very simple, Sederhana, through our prayers. melalui doa kita. He's a so humble King. Dia itu Allah, Tuhan, Raja yang sangat rendah hati. He hears the voice of common people. Dia mendengar seruan daripada orang-orang biasa. And He shows up Dan dia hadir, dia in datang our real life. di dalam kehidupan nyata kita. Even though He's a spirit, Walaupun dia itu roh, He shows up so tangibly in the physical realm. tapi dia itu bisa dirasakan oleh panca indera kita di dunia That's ini. why even though we have not seen God, that we can tangibly believe God is alive. Jadi walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. And He's more than powerful. Dan dia lebih punya kuasa yang luar biasa. So we talked about prayer is the greatest invitation from the Lord. Jadi kita tadi sebutkan bahwa doa itu adalah undangan atau hak istimewa dari Tuhan. And the characteristics of prayer, one aspect is a persistence. Dan satu karakter doa yang harus kita kenali itu adalah ketekunan. And through our persistence, Dan melalui ketekunan kita, God invites us to enjoy intimacy with Him. Tuhan mengundang kita untuk bisa punya hubungan intim dengan Tuhan. In a way, God uses our problems so that we may be drawn nearer to Him. But in the meantime, He enjoys this fellowship with us because He loves us so much. Kadang-kalanya dia itu menggunakan masalah supaya kita itu ditarik masuk dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam situ kita mempunyai hubungan yang bisa sangat kita nikmati dengan Tuhan. Problems are problems to us. Masalah itu kelihatan sebagai masalah bagi kita. But problems are never problems to God. Tapi masalah kita itu bukan masalah bagi Tuhan. So He allows the pains and sufferings and problems in our life. Tuhan tuh mengizinkan rasa sakit, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. But through our problems, we cry out to God. But God enjoys our intimacy. Melalui masalah kita mencari Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan menikmati hubungan yang dekat ini dengan kita. He's more concerned with our fellowship. Tuhan itu fokusnya kepada fellowship kita, hubungan kita dengan Dia. So when our prayer is getting delayed with its answer, it is because God enjoys our fellowship. Kadang-kadang rasanya doa itu nggak dijawab-jawab. Itu karena Tuhan tuh menikmati bicara dengan Bapak Ibu In sekalian. the midst of these delayed answers to our prayers, He brews in our heart our faith in Him. Sebab pada saat rasanya jawaban doa itu tertunda, sebetulnya iman kita itu dibangun, digodok our oleh love for Tuhan. Him. Dan kasih kita itu dibangkitkan di dalam Dia. Sometimes He waits until Kadang-kadang Dia itu harus menunggu sampai we love giver more than our gifts. kita itu mengasihi Tuhan lebih daripada pemberian Tuhan Because kepada kita. oftentimes Sebab seringkali we love gifts more than we love giver. kita itu lebih suka pemberian Tuhan daripada Tuhan yang memberi pemberian itu. And that's why when the problems are solved by God's power, Sebab seringkali pada saat masalah itu diselesaikan oleh and kuasa when we Tuhan receive answers to our prayers, dan kita mendapatkan jawaban doa-doa kita, we forsake God. kita meninggalkan Tuhan, We lupa. leave God. Kita We meninggalkan go lupa back to our Tuhan. life as usual. Kita kembali ke dalam hidup kita seperti biasanya. But when we become deeply in love with God, Tapi pada saat masalah itu membawa kita semakin jatuh cinta pada then we Tuhan, love a giver more than our gifts. kemudian kita akan jatuh cinta kepada Tuhan lebih kepada pemberian Tuhan. No matter how and what kind of circumstances we may go through in our life, Enggak peduli apapun masalah yang harus kita hadapi dalam kehidupan, our prayer life becomes consistent. kehidupan kita akan selalu konsisten. Because more than gifts, Karena lebih we daripada end up pemberian itu. enjoying intimacy
with our giver. Kita menikmati hubungan kita kepada pemberi. So Pemberian whether itu. sunshine or rainy, Nggak peduli hujan atau ada pelangi di atas, we seek face of God kita tetap mencari Tuhan. because we dearly love Him. Karena kita sangat cinta pada Tuhan. That's the end goal of our consistent prayer life. Dan itu adalah tujuan akhir dari hubungan kita yang konsisten dalam doa kita. Now this time I want to talk about another area of prayer. Hari ini saya mau bicara tentang satu area lain dari doa. Simply, prayer must become habitual. Bagaimana doa itu harus menjadi suatu kebiasaan. So prayer is the greatest habit. Doa itu adalah suatu kebiasaan yang terbesar. You and I, every one of us, we have a certain habits. Setiap dari kita itu pasti punya suatu kebiasaan. I don't know if you noticed, Nggak peduli Anda sadar atau enggak, when I preach and engage into spiritual activities, pada saat saya berdoa, saya itu terhubung dengan kegiatan rohani. sometimes I jerk my head. Seringkali kepala saya itu goyang-goyang gini. That's a habit I have. Ya, itu kebiasaan saya. Another habit I have, Kebiasaan yang saya juga miliki, in the morning, I always brew coffee. kalau pagi saya selalu bikin kopi. Coffee brings such joy in the morning. Kopi itu bikin saya senang. What are your habits? Kebiasaan Anda apa? Everyone has a habit. Setiap orang punya kebiasaan kan? But here's the thing. Tapi masalahnya di sini. Good habits are very difficult to establish, Kebiasaan baik itu sulit untuk dipunyai. but easily be broken. Tapi kebiasaan baik itu malah lebih mudah dipatahkan. But on the other hand, Tapi sebaliknya, bad habits are easily earned, kebiasaan buruk itu mudah dijalankan but very difficult to break. dan sulit untuk dihilangkan. Now, habits determine our destiny. Nah, kebiasaan itu menentukan tujuan hidup kita. What we do in our daily life habitually will determine the destiny of our life. Apa yang kita lakukan setiap hari menentukan nasib hidup kita. That's why habits are so important. Karena itu kebiasaan itu sangat penting. That's why with the power of the Holy Spirit, we must be willing to break bad habits. Karena itu dengan kuasa Roh Kudus kita harus mematahkan semua kebiasaan buruk kita. And by the help of Holy Spirit, Dan dengan pertolongan Roh Kudus, we must continually earn good and godly habits. kita harus terus mengusahakan kebiasaan baik, kebiasaan rohani. But among all the godly habits, Dari semua kebiasaan rohani yang baik, what will be the greatest habit? apa kebiasaan baik yang paling baik? That is our consistent prayer life. Yaitu suatu doa yang tekun. And that's why prayer is like a breathing. Karena itu doa itu seperti membaca. We cannot survive without breathing. Seperti bernapas. Kita nggak bisa And berhenti prayer is a bernapas. spiritual breathing. Doa itu seperti napas rohani. And it must become habit. Harus menjadi suatu kebiasaan. But it's not that easy, Tapi nggak gampang. as you have noticed already. Kalau saya yakin Anda sudah menyadarinya. People tell me that I have a strong willpower. Orang mengatakan saya ini orang yang punya kemauan kuat. Wrong. Sebetulnya enggak. No, Enggak. I did not have a strong willpower. Saya ini bukan orang yang punya kemauan kuat. You see, after I became Christian, Setelah saya menjadi orang Kristen, I look around the other Christians. saya ngelihat orang Kristen yang lain. And of course, I went to Korean Christian church. Dan saya sebagai orang Korea datang ke gereja Korea kan. And they woke up early in the morning. Mereka itu bangun pagi-pagi banget. And they went to church to pray early in the morning. Mereka itu datang ke gereja pagi-pagi untuk berdoa pagi-pagi banget. I thought that's what every Christian does. Saya kira itu semua orang Kristen seperti itu So I wanted kebiasaannya. to go to early morning prayer. Jadi saya pergi ke doa pagi. But the problem is my weak willpower. Tapi masalahnya saya ini tidak punya keinginan sekuat itu, saudara. You see, I love sleep. Karena saya tuh seneng banget tidur. During my college years, Pada saat saya kuliah, I was electrical engineering major. saya ini sekolahnya elektro. And 10 a.m. we had a physics class. Jam 10 ada kelas fisika. I couldn't go to physics class at 10 a.m. Saya nggak bisa bangun untuk masuk kelas fisika. Because normally previous night I would be utterly drunk. Karena malam sebelumnya saya mabuk.
So I will wake up 1 p.m. or 2 p.m. Saya akan bangun jam 1 atau jam 2 siang. and miss the physics classes. Jadi saya tidak bisa ngikuti kelas fisika. Once I had to take a calculus class. Kemudian saya harus hari berikutnya harus masuk kelas kalkulus. Oh, they offered it at 8 a.m. Jam 8 pagi, saudara. I showed up first day Saya datang hari pertama. and I went to last class. Dan saya cuma datang hari pertama dan hari terakhir So di kelas itu. professor looked at me on the last day. Jadi pada hari terakhir profesor tuh lihat ke saya. Are you in my class? Bilang, kamu siapa ya? Kamu Yes, murid sir. saya, tak? I gave all my homeworks and all through my friends. Dia bilang, saya selalu kasih PR sih Pak Profesor gitu ya. PR saya selalu ada. So waking up early in the morning, 5 a.m. to go to church to pray, Jadi kalau saya harus ke gereja jam 5 pagi untuk berdoa, it required more than a miracle. itu rasanya butuh mujizat, But saudara. let me tell you, Tapi saya kasih tahu ya, our Jesus is God. Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan. But when he lived here on earth, Pada saat dia tinggal dalam he dunia never ini, used his divinity. dia tidak memisah-misahkannya. He lived fully and completely as a man. Dia hidup sepenuhnya sebagai manusia. Dia tidak meninggalkan But keilahiannya. man fully relying upon the power of the Holy Spirit. Tapi dia itu adalah manusia yang menggantungkan dirinya kepada Roh Kudus. Whatever he said and whatever he did, Apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia it katakan, was always dictated by the power of the Holy Spirit. Tuhan Yesus di masa hidupnya sebagai manusia selalu dipimpin oleh Roh Kudus. So he set the example for you and I. Jadi dia memberikan suatu contoh teladan bagi Anda Because dan you and saya. I are complete man and woman. Karena Anda dan saya juga manusia sepenuhnya seperti Tuhan Yesus. Jesus as a fully man Tuhan Yesus waktu dia di dunia dia manusia forsook his sepenuhnya. divinity. Dia meninggalkan keilahiannya. That doesn't mean he forsook Godhead. Bukan berarti dia tidak menjadi Allah lagi. But when he lived here on earth, Tapi pada saat dia menjadi manusia, he lived as a man, dia meninggalkan keilahiannya. fully and completely and perfectly connected with the Holy Spirit. Dan kemudian dia menjadi manusia yang terhubung dengan Roh Kudus sepenuhnya. And that's why Jesus said to you and I, Karena itu Tuhan Yesus seperti Anda dan saya, he who believes in me will do the works that I do. dia mengatakan bahwa siapa yang mempercayai aku akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku But lakukan. even greater works than I do, he will do because I go to the Father. Bahkan hal-hal yang lebih besar pada saat aku nanti pergi meninggalkan What mereka does kembali that kepada mean? Bapa. Apa maksudnya? Because after he went to the Father, Sebab setelah dia kembali kepada he Bapa, sent the promise of the Father, dia mengirimkan janji Bapa which itu, was the Holy Spirit. yaitu Roh Kudus. So as we embrace Jesus as our Savior and the Lord, Jadi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru at Selamat the same kita, time, pada saat yang sama, simultaneously, pada saat yang the sama, Spirit of Jesus, the Holy Spirit, enters into our heart. Roh Kudus yaitu Roh Tuhan itu akan masuk dalam kehidupan kita. And following the pattern of Jesus, Dan sebagai pengikut Tuhan yang mengikuti jejaknya, fully relying upon the power of the Holy Spirit, kita harus bergantung sepenuhnya dengan Roh we can Kudus. do same works that Jesus has done, Oleh karena itu kita bisa melakukan hal-hal yang sama seperti yang even dilakukan greater Yesus. than what Jesus has done, we can do because of indwelling power of the Holy Spirit. Bahkan lebih besar karena Roh Kudus ada dalam hidup And kita. not only that, Jesus promised us, Bukan hanya itu, Yesus juga menjanjikan when I kepada go kita. back to the Father, Nanti pada saat aku I kembali will kepada Bapa, intercede for you. aku akan berdoa syafaat untukmu. So with the indwelling Holy Spirit, Supaya kita sama-sama tinggal dalam Roh plus Kudus. intercession of Jesus from heavenly throne, Dan dengan doa syafaat Yesus yang ada di tahta surgawi, we can do greater works than what Jesus has done. kita bisa melakukan hal-hal yang besar dan lebih besar daripada apa yang dilakukan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Now that is first of all possible through our prayer. Dan segala sesuatu itu mungkin melalui doa. And that's why it's not an option for you and I Karena itu bukan suatu pilihan bagi Anda dan saya to make our prayer life consistent and habitual. untuk tidak membuat kebiasaan itu, membuat doa itu sebagai Because kebiasaan dalam Jesus kehidupan prayed kita. habitually. Sebab Yesus membuat kehidupan doa sebagai suatu He rose early kebiasaan. in the morning. Dia bangun pagi-pagi Before his disciples woke up, sebelum para muridnya bangun. and he frequently went to Mountain Olive and he prayed. Kemudian dia naik ke Bukit Zaitun, kemudian dia berdoa. So let's look at the Bible. Mari kita kembali ke dalam Alkitab. Book of Luke, chapter 22, verse 39 through 46. Lukas
You can read it in Yes. Indonesian. Oke. Chapter 22, book of Luke, verse 39 through 46. Lukas 22 ayat 39 ayat sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan dirinya dari mereka kira-kira 1/4 batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa engkau tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. This is a famous story as we know that Jesus prayed 3 times at the Garden of Gethsemane. Ini cerita yang sangat terkenal, diceritakan di mana Tuhan Yesus itu berdoa 3 kali di Taman Getsemani. At the bottom of Mountain Olive, there's a Garden of Gethsemane. Di bawah Bukit Zaitun itu ada Taman Getsemani. Now Jesus was about to be crucified. Ini di masa Tuhan Yesus hampir disalibkan. At one point of all eternity, Dan satu kali untuk selama-lamanya, this was the most difficult time for Jesus. ini adalah masa yang sangat kritis bagi Because Yesus. he is a sinless God. Karena dia itu adalah Allah yang tidak berdosa. He is the creator of all the universe. Dia pencipta segala semesta. He's a perfectly holy and righteous. Dia adalah benar dan kudus. But yet, Tapi at that moment, pada masa itu, in the obedience to Father's command, karena ketaatan kepada perintah Bapaknya, he has to drink this cup dia harus meminum cawan ini that contains yang berisi all iniquities and sins and fornication, idolatry, covetousness of yours and mine. semua kelemahan, kesalahan, dosa milik Anda dan saya. That embrace the sins of humanity and die on the cross on behalf of us so that we can live eternally. Dia mengambil semuanya itu dan mati di kayu salib supaya kita bisa hidup untuk But selama-lamanya. this is such an agonizing moment. Tapi masa ini itu ada masa yang sangat mendukakan bagi How Tuhan. is it possible the Creator Himself is pleading to His own creature, His disciples, pray for me? Bayangkan seorang pencipta datang mengemis kepada penciptaannya, ayo doa untuk aku. But I want to highlight a phrase here Saya mau menggarisbawahi satu hal di on sini. verse 39. Ayat 39. Coming out, He went to the Mount of Olives. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagainya. Ia sebagaimana biasanya ia menuju Bukit Zaitun. Here goes. As He was accustomed. Sebagaimana biasa. And His disciples also followed Him. Dan murid-muridnya juga mengikuti dia. As He was accustomed. Kata-kata yang harus digarisbawahi Meaning, sebagaimana biasa. as He Artinya has been habitually going to Mount Olive to pray. itu suatu kebiasaan bagi dia untuk datang ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Do you know how you recognize that you have built a habitual prayer life or not? Sadar tidak? Anda tahu nggak gimana caranya melihat apakah saya ini sudah biasa berdoa atau enggak? When you face the difficulty of life, Pada saat kita menghadapi suatu tantangan dalam hidup, when you have an agonizing moment in your life, pada saat Anda itu tidak bisa ngapa-ngapain dalam hidup Anda, and grief is so severe in your heart, pada saat duka itu begitu mendalam dalam diri Anda, are you able to pray? apakah Anda masih bisa berdoa? You see, people think Orang-orang berpikir when we go through the troubles, pada saat saya menghadapi of masalah, course, out of desperation, we can cry out to God. tentu aja kalau saya ini putus asa, saya pasti cari Tuhan. But when the sorrow is too severe, Tapi kalau masalahnya itu sangat dalam, we don't even have a strength to pray. bahkan kita tidak punya tenaga untuk berdoa, We just sit down kita cuma bisa duduk, and become depressed, kemudian merasa discouraged, tertekan, and become kemudian hopeless. kecewa, kehilangan harapan. Jesus, Tuhan Yesus out of all this eternity, dari semua masa kekekalan yang dia that was the miliki, most agonizing moment. di titik itu dia adalah titik terendahnya. As a human, Sebagai manusia, he cannot even offer a phrase of prayer to God, dia bahkan tidak bisa mengucap syukur pada Tuhan. but he still was able to pray Tapi dia bisa duduk di situ dan Why? berdoa. Kenapa? because he built his own life on the base of consistent prayer life.
Karena dia sudah meletakkan dasar kebiasaan itu secara So konsisten di hadapan Jesus Tuhan. showed us Kemudian Tuhan Yesus itu meyakinkan prayer kepada kita has to be disciplined. bahwa doa itu harus dilakukan dengan disiplin. There's a great deception inside a church. Ada suatu penipuan besar di gereja The deception is yang mengatakan bahwa that prayer has to be always easy and natural. doa itu harus lancar, harus mudah. Doa itu gampang. So when we call the name of Jesus, Pada saat kita panggil nama Yesus, if we don't go immediately into the Holy of Holies, pada saat kita langsung masuk ke dalam ruang Maha we Kudus, easily give up. tapi seringkali kita We itu are unwilling to label. nggak bisa berdoa pada saat itu. But look at the life in general. Tapi lihat kehidupan pada umumnya. Everything we acquire, Segala sesuatu yang kita miliki, to the excellence, bahkan sampai To the pencapaian mastery, kita, kepada to hal-hal the profession, yang bisa kita lakukan dengan is there ahli. anything it doesn't require any exercise, discipline? Apakah semua talenta itu bisa, pencapaian itu bisa didapat tanpa disiplin? I think not. Rasanya enggak. But why, Tapi kenapa as a Christian, sebagai orang when Kristen, it comes to a prayer life, pada saat kita itu harus membangun kehidupan it doa, has to be automatic, kita merasa doa itu harus otomatis, it has to be so natural. harus natural doa I itu. believe that's a deception from the enemy. Nah, itu sebetulnya adalah penipuan dari And that iblis. deception cripples so many Christians. Nah, penipuan semacam itu membuat orang Kristen tuh So merasa they lumpuh. live a prayerless life, Mereka itu akhirnya tidak and berdoa, that's why they live a powerless life. tidak memiliki kehidupan doa, dan tidak memiliki kehidupan yang Without berkuasa. prayer, there's no power. Karena tanpa doa tidak ada kuasa. Without prayer, there's a power. Sebab dengan doa akan ada kuasa. People in the synagogues, they were astonished by the teaching of Jesus. Orang-orang yang ada di sinagoga itu mendengar perkataan Yesus. Because his teaching had authority and power. Karena Tuhan Yesus itu mengajar dengan kuasa. Because Jesus' teaching had a difference between scribes' teaching. Karena mereka melihat bahwa cara Yesus mengajar itu beda dengan cara para ahli Taurat What mengajar. made a difference? Apa yang membedakan pengajaran Why Yesus dengan Jesus' mereka? teaching was so different and people were astonished? Orang-orang itu kagum dengan cara Yesus mengajar. You may automatically think, oh, because he was God. Anda bisa bilang, ya soalnya kan Tuhan Yesus adalah Tuhan. No, again, he never used the divinity as a Enggak. human being. Karena pada saat dia menjadi manusia, tidak menggunakan karakter Because he keilahiannya. fully relied upon the power of the Holy Spirit Tapi- through his consistent, fervent prayer life. Tapi karena dia bergantung kepada Roh Kudus sepenuhnya melalui doa yang konsisten dalam kehidupan All doanya. of us are used to hearing numerous sermons. Kita itu serang mendengarkan banyak khotbah. But why is it sometimes a preacher preaches same passage and the message is mundane, but same passage is talked about by another person, but that's convicting and piercing our hearts? What is the difference? Pernah enggak mendengarkan pengkhotbah yang begitu banyak menggunakan satu ayat yang sama, yang satu tuh rasanya itu ya khotbahnya gitu-gitu aja. Tapi ada pengkhotbah yang mengkhotbahkan satu ayat sama dengan kata-kata yang sama tapi dengan kuasa yang luar biasa. Kenapa? It's a consistent prayer life. That's what it makes a difference. Karena pengkhotbah yang satunya itu punya kehidupan doa yang konsisten. Itu yang membedakan mereka. More than 25 years ago, Lebih dari 25 tahun yang lalu, I attended a large conference. saya datang ke suatu konferensi yang sangat I besar banget. was greatly expectant of this renowned speaker. Saya ini sangat mengharapkan dapat sesuatu dari pembicara besar ini. Thousands of people were gathered in a stadium of university. Ribuan orang datang di stadium di satu universitas I was waktu itu. eagerly anticipating to be blessed by this message. Saya itu pingin banget untuk mendapatkan suatu berkat dari khotbah si pendeta ini. But as he was preaching, Tapi pada saat dia khotbah, I was so disappointed. saya tuh kecewa banget. It was so, boring. Sorry kalau saya mengatakan ini khotbahnya I couldn't understand. membosankan. Saya nggak bisa ngerti khotbahnya. And I thought, am I being prideful? Saya pikir apakah saya ini sombong ya? Then I looked around. Saya kemudian lihat sekeliling People saya. seemed to be mindless and so bored. Orang-orang sekitar saya juga matanya menerawang I dan was bosan confused. gitu ya. Saya bingung. More than 3,000 people. Kurang lebih 3.000 orang saat Lord, itu. you are wasting an hour of each 3,000 people. Rasanya itu dia membuang waktu orang 3.000 ini Your dalam people 1 jam. came with a great expectation. Orang-orang ini datang dengan suatu pengharapan besar. But it seems like an hour is wasted for all 3,000 people. Tapi rasanya dia ini membuang waktu 1 God, jamnya how can orang-orang you ini. allow this?
Tuhan, kenapa kok Tuhan izinkan hal ini I was only terjadi? baby Christian, Waktu itu saya orang Kristen baru. but I was really confused. Saya bingung waktu itu. After that session was over, Setelah sesinya I was selesai, returning back to my lodging. kemudian saya kembali ke As I dalam, was walking on the lawn of university, saya keluar, kemudian saya jalan di hall I universitas was saya, conversing kampus with saya. God. Saya kemudian berbicara dengan Tuhan. God, I don't understand. Saya bilang, Tuhan, saya tidak ngerti, nggak And the paham. Holy Spirit spoke to me. Kemudian Roh Kudus mengatakan satu hal pada saya. He said this. Dia katakan ini, I will never forget for the rest of my life. satu kata yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. He said, Dia katakan, do not ever compromise your prayer. jangan pernah kompromikan doamu. Do you know why I believe that was a voice of Holy Spirit? Anda tahu kenapa saya yakin itu adalah suara Roh Kudus? Because he was not condemning the preacher. Karena suara itu tidak menghakimi pendeta tadi. There was no hint of judgment. Tidak ada suatu penghakiman atas God was pendeta itu. simply teaching me. Tapi Tuhan itu Do mengajarkan not saya satu ever prinsip. compromise your prayer. Jangan pernah mengkompromikan Because I doamu. was immediately be able to understand. Dengan segera saya paham maksudnya. Even though he was a dynamic and renowned preacher of God's words, Walaupun dia itu mengajar dengan sangat dinamis firman For Tuhan yang dia whatever bagikan. reason. Tapi nggak tahu kenapa he came dia datang without prayer. tanpa doa. Same message, Firmannya sama same khotbahnya. Bible, Alkitabnya sama. same truth, Kebenarannya sama. but without power. Tapi tanpa kuasa. Because prayer Karena has kuasa. been compromised. Karena doanya sudah Do you want to dikompromikan. build the GMS as a powerful church? Apakah Anda mau membangun GMS menjadi suatu gereja yang berkuasa? Then you become praying people. Maka Anda semua harus menjadi orang-orang yang berdoa. Praying people builds powerful church. Karena orang-orang jemaat yang berdoa akan membangun gereja yang penuh You and kuasa. I are given with the same authority in the name of Jesus. Anda dan saya itu diberi kuasa yang sama di dalam nama Tuhan Yesus. The disciples went out and began to cast out demons and preach the gospel. Para murid itu diberikan kuasa untuk memberitakan Injil dan mengusir setan. And heal the sick people. Dan bahkan menyembuhkan orang-orang Well, sakit. when Jesus went up to the mountain of transfiguration with the 3 other disciples, Tapi pada saat Tuhan Yesus mengajak mereka berdoa di Bukit Zaitun itu, after he came down from the mountain, setelah dia turun he daripada found bukit the itu, remaining disciples dia melihat 3 jemaatnya wrestling with the itu demonic boy. tertidur semuanya. And the father of the boy ran to Jesus Menemukan suatu anak yang kerasukan setan. Kemudian si orang tua dari anak itu datang pada Yesus. Lord, my boy, since he's a childhood, Dia bilang, Tuhan, tolong bantu anak demons saya. will take him to the fire and to the water. Karena anak saya ini kerasukan setan dan dibawa oleh And iblis I masuk brought ke my air dan son ke to your api. disciples, Saya sudah bawa anak saya ini kepada but they were murid-murid. not able to cast the demons out. Tapi mereka tidak bisa mengusir setan dari anak saya. And then Jesus rebuked these disciples. Kemudian Tuhan Yesus Oh, berkata you kepada faithless murid-muridnya. generation, how long should I suffer with you? Dia bilang, berapa lama lagi aku akan harus berada bersama dengan engkau, And then orang-orang yang later, beriman. privately, when the disciple asked Jesus, why couldn't he cast the demons out when Jesus was able to cast demons out? Kemudian akhirnya murid-murid menanyakan, kenapa kok mereka tidak bisa mengusir setan pada saat itu? Sebab Yesus bisa mengusir setan. And Jesus replied, Kemudian jawaban Yesus pada mereka, this kind cannot go out except through prayer. yang jenis ini tidak bisa diusir tanpa doa. You see, when Jesus said, oh, you faithless generation, Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, engkau generasi yang tidak beriman, in Greek, it means apistas. di dalam bahasa Yunani ada apistas, That means without faith. adalah orang-orang yang tidak beriman. But that pistos, faith, Tapi pistas atau iman can also be interpreted as a faithfulness. juga bisa diterjemahkan sebagai tidak tekun. So what Jesus was saying to his disciples Jadi yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya adalah, not only meant that they lacked the faith, bukan kamu kurang iman, but they lacked the faithfulness of their prayer life. tapi karena mereka itu kurang tekun dalam Their berdoa. prayer life was inconsistent. Doa mereka itu tidak konsisten. So even though previously they were able to cast the demons out, Walaupun sebelumnya mereka mampu untuk bisa mengusir but setan-setan. when Jesus went up to the mountain transfiguration, Pada saat Yesus naik ke gunung they transfigurasi, slumbered, they became lazy, orang-orang ini, murid-muridnya ini menjadi and their malas. prayer life was
inconsistent. Kerajinannya kendor dan doanya And tidak that's why konsisten. even though they had an authority, Sehingga pada saat walaupun mereka punya and otoritas dari authority Tuhan. can be only exerted out through the power of prayer. Dan otoritas ini hanya bisa dikeluarkan dengan kuasa Because doa. when Jesus replied to his disciples, Karena itu Tuhan Yesus menjawab kepada murid-muridnya. why was I able to cast the demons out and you couldn't? Kenapa kok aku bisa mengusir setan dan kamu nggak bisa? La, 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 la. La, 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 la. You are a person, I'm a God. Ya, aku Tuhan, kamu You lead a manusia. simple life, but I'm sinless. Kamu mungkin hidupnya sederhana dan aku tidak berdosa. You are human, I am divine. Anda itu semua manusia dan saya itu ilahi. Was that how he replied? Apakah jawaban Tuhan Yesus seperti itu? Absolutely not. Enggak kan? He simply said, Dia berkata sesederhana ini. this kind can only come out through prayer. Dia bilang yang jenis ini hanya bisa keluar dengan kuasa So the doa. difference between Jesus and his disciples, Jadi perbedaan antara Yesus dan murid-muridnya, Jesus led a habitual prayer life. karena Yesus itu punya kebiasaan berdoa. No matter what circumstances he went through. Enggak peduli apapun situasi hidupnya, While disciples, sementara they led a murid-muridnya, fluctuating prayer life. dia itu kendor di depan doanya. And their prayer life was inconsistent. Doanya tidak konsisten. So sometimes their spiritual authority exerted out to cast the demons out. Sometimes when their prayer life was inconsistent, they became powerless. Jadi kadang mereka bisa mengusir setan dengan otoritas Tuhan, tapi kalau doanya tidak konsisten, mereka tidak bisa mengusir setan di dalam doa, dalam In our pelayanannya. own generation, Di dalam generasi kita saat ini, we don't need knowledgeable Christians. kita nggak butuh orang Kristen yang punya We pengetahuan need a luas. prayerful Christian. Kita butuh orang Kristen yang penuh doa. We need a praying leaders. Kita butuh pemimpin yang berdoa. Praying people are leaders, Orang-orang yang berdoa itu adalah and the pemimpin. leaders are praying people. Dan orang-orang pemimpin harus merupakan And orang-orang yang through the berdoa. prayer, Dan melalui doa, God's mighty hands are induced in the physical realm. tangan Tuhan yang kuat itu akan masuk ke dalam dunia fisik Do kita. you want to see Indonesia being transformed? Apakah Anda kepingin melihat Indonesia diubahkan? I believe Indonesia is experiencing tremendous revival. Saya percaya Tuhan Yesus akan mengubahkan It Indonesia. is because of built up, accumulated prayers over the years by the churches in all over the world. Karena ada doa-doa yang dipanjatkan oleh gereja-gereja di dunia untuk Indonesia. So you have received the intercession from the nations. Anda itu menerima doa syafaat dari bangsa-bangsa untuk negara And you Anda. caught the fire of the Holy Spirit. Karena itu Anda menangkap api daripada Roh Now it Kudus. is your turn Sekarang waktunya because the bagi Anda. nations are suffering Karena negara-negara sekarang with sangat the menderita. immorality, covetousness, idolatry, and fornication, Dengan amoral, dengan suatu keserakahan, dengan dosa-dosa yang banyak luar biasa. including America. Anda harus memenangkan Now Amerika. the torch of the fire of the Holy Spirit you possess, Dengan obor dari Roh Kudus yang Anda miliki, it is your time to deliver it to the nations. saat ini waktunya Anda membawa obor itu ke bangsa-bangsa. Live on your knees. Hiduplah dengan lutut Be Anda. consistent. Dengan konsisten Labor lakukanlah. in your prayer. Bawalah semuanya di dalam doa Induce Anda. power. Masukkan di dalam doa And Anda. throughout the entire book of Acts, Dan semua hal-hal yang Anda lihat di dalam when kitab the para baptism of rasul. Holy Spirit happened, Pada saat Roh Kudus dicurahkan. and the miraculous revival broke out, Pada saat kebangunan rohani itu it was always dilahirkan. followed by fervent prayers of the saints. Selalu dimulai dari doa orang-orang kudus. Without prayer, Tanpa doa no power. tidak ada kuasa. Without prayer, Tanpa our doa authority is a waste. semua otoritas yang kita miliki itu sia-sia. Without prayer, Tanpa doa our Christian life becomes mundane. semua kehidupan kekristenan kita itu Without prayer, menjadi sia-sia. there can be emotion, but there's no anointing in the worship. Di dalam doa, tanpa doa, penyembahan kita itu penuh dengan emosi, tapi tidak ada pengurapan. I'm a Korean. Saya orang Korea. By the grace of God, Dengan kemurahan Tuhan, the Korean inherited this spiritual heritage sebagai orang Korea saya terima warisan ini. of prayer Warisan doa. because we had nothing. Karena kita nggak punya apa-apa. Because we were so desperate. Kita itu orang yang putus asa. Because we were bound by poverty and curses. Kita dulu itu hidup di dalam kemiskinan dan kutuk. But we don't have to have anything. Tapi kita nggak perlu punya apa-apa. But we can have a God Kalau kita punya Tuhan
come down to earth yang turun ke dunia through the breach of our prayer, melalui doa kita, we possess everything. kita punya segala sesuatu. Do not complain what you don't have. Jangan komplain tentang apa yang Anda miliki. Through the prayers, Melalui doa, all the blessings, semua berkat, all the resources, semua sumber daya, all the heritages, semua warisan-warisan, and the power semua kuasa and your authority dan otoritas will be activated akan diaktifasi through the prayer. melalui doa. We don't walk on our feet. Kita nggak berjalan dengan kaki We kita, walk on our knees. kita berjalan dengan lutut kita. We succeed on our knees. Kita berhasil dengan lutut kita. And we thrive on our knees. Kita akan berjuang dengan lutut And we kita. don't fly on our wings. Dan kita tidak terbang dengan We sayap kita. fly on our knees. Kita terbang dengan lutut kita. And prayer is the most active activity any Christian can do. Doa itu adalah hal yang paling efektif dan paling aktif yang seorang Kristen bisa lakukan. I want us to look at Book of Mark chapter 1 verse 35. Saya mau kita baca Markus 1 ayat Chapter 5, 1 verse 35 in the Mark. ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jesus woke up earlier than his disciples Tuhan Yesus itu bangun lebih pagi daripada murid-muridnya. and went to solitary place Kemudian dia mencari tempat yang sunyi and he prayed. dan dia berdoa di sana. And when the sun was up, Pada saat matahari sudah naik, his disciples found him. murid-muridnya Jesus, what are mencari you doing dia. here? Dia bilang, Yesus ngapain kamu di sini? Everyone is looking for you. Semua mencari kamu. You see, on the previous evening, Di hari sebelumnya, he talked to people, he cast the demons out, he healed the people. dia menyembuhkan orang-orang, dia bicara dengan orang-orang. So the same people knock on the door. Where's the Jesus? We want to be blessed again. Orang-orang yang sama itu kemudian mengetuk gedor pintu. Mana Yesus? Kita mau ketemu dia lagi. I'm a pastor. Gembala kami. If thousands of people are coming to my church and at the door and say, where's the pastor shine? Where's the pastor shine? Kalau ada orang datang ke rumah gembala kami, tanya, mana gembalanya, mana gembalanya? I heard he has a gift of healing. Saya dengar katanya gembala Anda That he punya can cast the demons out. karunia mengusir setan dan And menyembuhkan thousands orang of sakit. people are knocking at the door of my house. Kalau ada orang ribuan ketok pintu rumah Then I saya, would go, who are there? Come here. saya akan bilang, itu masuk aja dia di sini. But Jesus didn't do that. Tapi Tuhan Yesus nggak He seperti said itu. it to his disciples. Dia berkata kepada murid-muridnya, Let us go over to next town kita pergi aja ke kota to sebelah. preach the gospel Kita kabarkan Injil di for this sana purpose untuk tujuan ini. that I came forth. Yaitu tujuan kenapa saya datang. So what's going on? Jadi apa yang terjadi di sini? Jesus did not move by the voice of people. Tuhan Yesus itu tidak digerakkan oleh suara manusia. On his knees and as he was praying in the solitary place, Pada saat dia berdoa di tempat sunyi dan dia ada di sana, he heard the voice of God. dia mendengar tuntunan Tuhan Go to the next town. yang mengatakan kamu pergi ke kota lain. So Jesus talked with God before he talked with the people. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa kepada Tuhan sebelum dia berdoa kepada manusia, berbicara kepada manusia. I told you that I had a weak power. Saya bercerita pada Anda Waking up early in the morning to pray was so difficult. bahwa saya ini punya kesulitan bangun pagi untuk berdoa. I was the first Christian in my family. Saya ini orang Kristen pertama dalam keluarga I saya. shared the gospel to my mother and my two younger sisters. Saya membagikan Injil kepada mama saya dan kepada dua adik They all perempuan became saya. Christian. Akhirnya mereka But my bertiga mother menjadi and my seorang youngest Kristen. sister, Tapi mama saya dan adik saya yang paling they began kecil, to go to early morning prayer mereka tidak pergi ke doa pagi. without skipping. Mereka pergi ke doa pagi It dengan was not setia. fair. Nggak adil I ya. was determined Saya kemudian mengatakan pada diri for saya, this week, saya bertekad minggu ini Tuhan, for this week, Lord, help me. bantu saya untuk bisa bangun. Without skipping a day, Saya nggak bisa. Monday through Saturday, Saya kepingin help me to wake up. bangun pagi untuk bisa ikut doa pagi. Always by Wednesday, I will fail. Kemudian sampai Rabu saya pasti gagal. I will wake up before I went to work. Saya bangunnya itu kalau sudah mau kerja. Pattern repeated it for years. Selama bertahun-tahun saya gagal terus bangun I pagi. will give saudara. up.
Saya akhirnya merasa mau menyerah. Then I will try. Saya menyerah, saya coba lagi. Miserably fail. Kemudian saya begitu merasa Hovering over guilty feeling. bersalah kalau saya itu tidak bisa bangun Oh, I pagi. don't need to be legalistic. Saya merasa rasanya tidak perlu jadi Early morning legalistik prayer lah. is a Korean thing. Rasanya itu kalau berdoa pagi itu cuma But I orang Korea live in lah. America. Saya ini sekarang kan tinggal di No Amerika. Americans are doing early morning prayer. Nggak ada orang Amerika yang bangun pagi berdoa. And go through years of Set- struggle. Setiap tahun saya berusaha, setiap tahun saya gagal. But the problem was this, Masalahnya di sini. and even statistically proven, Dan statistik juga menunjukkan those who don't pray early in the morning, bahwa mereka yang tidak berdoa pagi before hari, they begin any kind of activities, sebelum mereka melanjutkan dengan pekerjaan mereka yang lain, their prayer life is inconsistent. kehidupan mereka itu kehidupan doa yang tidak konsisten. By survey, it has been proven. Dan itu dibuktikan melalui riset. You see, in the book of Exodus, chapter 16, Di dalam kitab Keluaran 16, God began to provide a manna to Israelites. Tuhan Yesus itu diceritakan bahwa mana diturunkan dari But surga. manna was only available during the early morning prayer. Early morning. Mana itu diturunkan hanya pagi-pagi hari. When sun began to come up, Pada saat matahari sudah di atas, manna will melt away. mana itu akan leleh dan hilang. And also people, when they come to collect the manna, Pada saat orang-orang itu berusaha untuk mengumpulkan mana itu, most of them were like me. sebagian dari mereka itu sebagian besar seperti Lazy, saya. love to sleep. Seneng banget tidur. I don't want to wake up early in the morning every day. Saya nggak suka bangun Let me pagi setiap collect hari. 100 pounds today and live entire month without waking up early in the morning. Rasanya saya itu enak mengumpulkan lemak saya terus kemudian tidur But selama-lamanya. no matter how much you mungkin collected, gitu ya. Tapi nggak peduli berapapun mana yang Anda If kumpulkan, you kalau leave them sebanyak at apapun. home next morning, it will become corrupt. Sorry kalau misalnya boleh itu orang Israel itu mau mengumpulkan mana bertonton besoknya Oh, kemudian you may tidak stay tidur. in the wilderness because it's so hot. Tapi mana itu kalau tidak dikumpulkan besoknya akan keluar ulatnya. Tapi And they didn't have a refrigerator. dikatakan Anda bisa bilang ya soalnya zaman itu nggak ada kulkas. Jadi mananya memang Even though berulat they had an besoknya. LG Samsung freezer, manna will still become rotten by next morning. Saya kasih tahu ya, walaupun di zaman itu ada kulkas Samsung, LG atau apa, dimasukkan kulkas tetap berjamur. So what is God teaching us? Apa yang Tuhan ajarkan bagi kita hari ini? Why is the morning so important? Kenapa doa pagi itu penting? Because it's honoring God. Karena itu menghormati Tuhan. In the morning, we wrestle and fight against the desire of our flesh. Karena kalau pagi itu kita bergumul dengan daging kita, mengalahkan daging kita. Everyone enjoys the extra minutes of sleep in the morning. Sebab siapa yang enggak kepingin tidur lebih panjang But semenit lagi. despising that, Tapi menolak keinginan itu. rejecting that, Menyingkirkan semua fighting keinginan against the itu. desire of the flesh. Mengalahkan keinginan daging kita. Because my confession is, Tapi pengakuan saya God, adalah, without you, I cannot sustain a day. Tuhan, saya nggak bisa melanjutkan satu hari And aja the tanpa Lord's Engkau. prayer teaches us, give us this day our daily bread. Dan doa Bapa mengajarkan, berikan pada hari ini makanan kami I secukupnya. need you this morning. Saya butuh Engkau pagi ini Tuhan. You are my highest priority. Engkau adalah prioritas tertinggiku Tuhan. Before I try to make money, Sebelum saya mencari before I try uang, to study, sebelum saya pergi ke kampus, before I try to prepare food for my family, sebelum saya masak untuk anak-anak saya, because you are most important in my life. karena Engkau paling penting dalam Because you are kehidupan my saya. God. Karena Engkau adalah Tuhan. And I want to give a very first fruit of each day unto you. Karena saya memberikan hari menit sulungku kepadamu. So that's why I deny the desire of my flesh. Karena itu saya mengorbankan semua keinginan dagingku. And I fight against it. Dan saya melawannya. And I wake up Karena itu saya bangun to seek pagi your face, untuk mencari wajahmu. to meet you, Untuk melihat to have wajahmu. my spirit be refreshed by the power of the Holy Spirit, Supaya rohku itu disegarkan oleh Roh Kudus saja. to receive a direction from you, Untuk menerima tuntunan dari and to dirimu. receive an energy and be empowered by you. Untuk menerima kuasa daripada Because Engkau. I recognize, Sebab saya sadar apart from you, bahwa tanpa Engkau, I can do nothing. saya nggak bisa ngapa-ngapain. And that is my confession. Dan itu pengakuan hidup saya Tuhan. And by the grace of God,
Dan dengan kasih karunia as I've Tuhan, been wrestling for years setelah saya bergumul selama with bertahun-tahun such an inconsistent prayer life, dengan suatu kehidupan doa yang tidak I konsisten became itu. seminarian. Kemudian saya I masuk became ke dalam, associate pastor. saya akhirnya masuk ke sekolah kitab But dan menjadi spiritual power pendeta. and energy was so inconsistent. Walaupun pada saat itu saya punya kehidupan doa yang It tidak was not even konsisten. absent. Itu bahkan bukannya saya tidak berdoa loh, But cuman by the grace of God, tidak konsisten. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, I cried and I cried. saya bergumul, saya menangis dan saya menangis. Now God has built me Sekarang Tuhan sudah membangun saya, habit. membentuk dalam kehidupan No saya matter where I go, suatu kebiasaan dimanapun saya berada. early morning prayer is not an option. Suatu kehidupan doa pagi hari itu bukan suatu pilihan. Every morning, Setiap pagi I converse with God. saya berbicara dengan Tuhan. Every morning, Setiap I pagi enjoy sweetness of His presence. saya menikmati manisnya hubungan dengan Tuhan. But be assured, Tapi Anda harus yakin ini. out of many years that I've been seeking God early in the morning, Dalam waktu-waktu di mana saya mencari Tuhan di pagi hari itu, only less than 5 days, hanya kurang dari 5 hari. I will wake up early in the morning. Saya akan bangun pagi hari. Hooray! Saya bilang, yeay! Jesus, here I come! Yesus, ini loh saya. Oh, I so love you! Waduh, saya cinta sangat banget dengan Tuhan. Most the morning, Tapi seringkali pagi hari, saya bilang, aduh Tuhan. who invented early morning prayer? Bangun pagi lagi, doa lagi ya Tuhan. Snooze button. Kemudian alarmnya dimatiin. And Nanti my aja. wife kicks me. Kemudian istri saya nendang Honey, saya. it's time to go. Ayo doa. Gitu. Why don't you go? Udah doa sih. You are the Ayo, pastor. Yang kamu tuh kan pendeta. But even though I'm dragging my feet, Walaupun saya tuh harus nyeret-nyeret kaki saya, saudara. 20-30 minutes later, 20-30 menit berikutnya, I'm utterly renewed, saya diperbarui. refreshed. Saya disegarkan. Because I was determined. Karena saya punya komitmen. I will not talk to man Saya nggak akan bicara dengan unless I manusia talk to God first. sebelum saya pertama kali bicara dengan I Tuhan. will not meet the people Saya tidak akan menemui orang-orang unless I meet God first. sebelum saya ketemu dengan Tuhan. I will allow God to change me each morning Saya akan mengizinkan Tuhan untuk merubah hidup saya setiap hari. before God uses me to change others. Sebelum Tuhan memakai saya untuk mengubah orang lain. Because only those people who are influenced by God Sebab hanya orang-orang yang dipengaruhi Tuhan can influence others in the godly manner. bisa mempengaruhi orang lain di But dalam that's a kehendak daily Tuhan. process. Tapi itu ada proses It setiap hari. requires a discipline. Kalau Anda disiplin melakukannya. Sometimes a prayer seems to be a labor. Kadang-kadang doa itu suatu kerja keras. But regardless, Tapi apapun yang I went through all this process. harus kita lakukan, proses yang harus kita I jalani. became arrogant because of condemning others. You don't pray early in the morning, but I do. Anda tidak bisa menjadi orang yang menghakimi bilang, oh saya doa pagi, kalian kan tidak berdoa pagi. Because I wake up early in the morning, sometimes during the daytime, I will take a nap. Oh, that's useless. Karena tadi pagi saya doa pagi loh, jadi saya boleh tidur siang. Itu nggak boleh gitu By saudara. the grace of God now, Dengan kasih karunia Tuhan saat it has ini, come to a point, saya sampai di suatu titik it is not an option. bahwa doa pagi itu bukan pilihan. In America, when I mentor and counsel our young pastors or future pastors, Di Amerika pada saat saya harus mementorin gembala-gembala baru, and I say pastor-pastor baru, to them, saya menyampaikan hal ini kepada mereka. in America, Di Amerika, we have a long list of names of the pastors who don't pray. kita punya daftar nama-nama pendeta panjang yang bukan pendeta yang That berdoa. list is too long. Nama pendeta yang tidak berdoa itu sudah terlalu panjang. Please don't add your name. Jangan tambahin namamu di situ ya. It's already enough. Karena sudah cukup nama itu. Then they ask me, Kemudian mereka nanya kepada saya, how can you do prayer morning? Early bagaimana, morning prayer every morning. bagaimana caranya kalau gitu Bapak bisa berdoa pagi semacam itu? The reason why it's so difficult for most of us, Kenapa alasannya sulit bagi kita untuk berdoa pagi? because they think it's optional. Karena kita berpikir bahwa Because kita they bisa think milih some kapan can berdoa. do and some cannot. Mungkin Anda mengatakan bahwa ya, kadang beberapa orang memang bisa berdoa pagi, beberapa tidak bisa doa pagi. But when it becomes not an option, Tapi kalau Anda bilang
bukan suatu pilihan, tapi satu It doesn't matter keharusan. whether you slept 2 hours. Nggak peduli Anda cuma tidur 2 jam. Or it doesn't matter that you fought with your wife the previous night. Anda mungkin habis bertengkar dengan istri Anda dan tidak bisa You tidur can malam still itu. come to early morning prayer Anda harus tetap berdoa pagi. and text her, I'm sorry, forgive me. Dan kemudian kasih teks ke istri Anda, maafin saya ya yang Regardless. apapun. It becomes a 5 smooth stones in our hands, just like a King David had. Doa itu harus menjadi 5 batu yang diambil Daud dari sungai. To fight against Goliath. Untuk bisa dipakai melawan Goliat. We go through the tribulations and trials and problems of our life. Supaya pada saat kita menghadapi tantangan, masalah dalam kehidupan, King David was able to defeat Goliath anak kecil Daud itu bisa mengalahkan Goliat because he became master of slingshot. karena dia sudah ahli di dalam umbannya itu. May habitual prayer become your and mine slingshot. Saya berdoa supaya kebiasaan doa itu menjadi tali umban bagi So when Anda the dan saya. Goliath appears, Pada saat Goliat itu datang dalam kehidupan kita. you come with a sword and spear, Anda bisa mengatakan engkau datang dengan pedang dan but tombak. I come in the name of the Lord of Tapi Israel. aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel. And through the slingshot, Dan dengan satu putaran umban, we can defeat all Goliath. kita bisa in our life. mengalahkan semua Goliat dalam kehidupan kita. Dear brothers and sisters, Saudara-saudara, what kind of habits do you have? kebiasaan apa yang Anda miliki? What kind of habit do you want to build Kebiasaan apa yang Anda mau bangun dalam kehidupan Anda? above anything else? Di atas semua kebiasaan yang Anda miliki. Let's build habitual prayer life. Mari kita bangun kehidupan doa yang baik. When the righteous fall 7 times, Pada saat orang benar itu jatuh 7 by kali. the grace of God, Dengan kasih karunia Tuhan, he gets up 8th time. dia bangkit setiap kali dia jatuh. If there is one thing Kalau ada satu hal we cannot afford to waste it, yang tidak bisa kita sia-siakan, it's a consistent prayer life. adalah memiliki suatu kebiasaan doa yang Your konsisten. destiny will be altered. Pada saat itu kehidupan Anda arahnya akan diubah oleh Not Tuhan. only you will be blessed, Bukan cuma Anda akan diberkati, people around you will be blessed. tapi orang-orang di sekitar Anda juga akan diberkati. Your environment will be transformed. Kehidupan Anda akan dirubahkan. Your nation will be glad. Lingkungan Anda, negara Anda akan dirubahkan. Satan is not afraid of thousands of people who don't pray, Iblis itu tidak takut dengan ribuan orang yang tidak berdoa. but he shivers in the front of one praying man and one praying woman. Tapi dia gemetar di depan satu pria dan satu wanita yang berdoa. May God bless us. Biar Tuhan memberkati kita semua. Let's pray. Mari kita berdoa.